Hai semuanya, kalian pasti masih ingat dengan game tahu bulat kan? Balik ke masa tahun 2016 sampai 2017-an, di mana game lokal asal Indonesia ini viral banget dan menjadi favorit banyak orang. Secara historical, game tahu bulat ternyata dikembangkan oleh developer asal Indonesia yaitu Oin Game yang sudah membuat game dari tahun 2011. Tapi developer ini baru menjadi company pada tahun 2013. Pada awalnya developer ini hanya membuat game pada seri Nokia, namun seiring berjalannya waktu developer ini mulai masuk ke perangkat Android dan mulai membuat game dengan tema Indonesia, karena pada saat itu game bernuansa Indonesia masih sedikit banget. Dan pada tahun itu salah satu game yang memiliki tematik Indonesia adalah Tebak Gambar. Dan pada era itu developer Oin Game melihat potensi yang sangat besar, yaitu dengan membuat game yang memiliki tematik Indonesia. Dan pada saat mereka mencari-cari ide yang cocok dan sesuai dengan latar belakang Indonesia, di sela-sela mereka mencari ide, hadirlah tukang tahu bulat yang sedang lewat dan mereka kepikiran untuk membuat game dengan nama Tahu Bulat. Apalagi pada saat itu penjual tahu bulat masih populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tahu bulat digoreng di mobil dinas. Akhirnya pada tahun 2016 game ini dirilis di Google Play Store dan ternyata sukses besar. Bahkan menurut data yang ada, pada 30 hari pertama setelah perilisannya, Tahu Bulat bisa dengan mudah mendapatkan angka download sebanyak 3 juta download pada tahun itu dan mendapatkan penghasilan di angka ribuan dolar per hari, dan menjadi game pertama asal Indonesia yang mampu mengalahkan saingan-saingan game MOBA lainnya. Seperti pada saat itu salah satunya adalah Clash of Clans. Karena pada tahun itu game Tahu Bulat benar-benar menjadi sebuah game yang sangat revolusioner sesuai dengan impian sang developer, yakni membuat sebuah game dengan tema Indonesia dan populer. Ditambah Tahu Bulat juga membuat fans dari Tahu Bulat itu sendiri benar-benar senang. Ya bukan main, karena akhirnya bisa merasakan menjadi seorang penjual tahu yang sukses dan bisa membuka berbagai cabang di seluruh Indonesia, sehingga dari sisi fans Tahu Bulat itu benar-benar dibuat puas. Sedangkan dari sisi orang awam, game ini tergolong sangat inovatif. Jika kalian ingat berapa banyak konten-konten dari komunitas dan media-media berita yang membahas game ini. Sementara itu, game Tahu Bulat karya anak bangsa berhasil mengalahkan Clash of Clans atau COC di Google Play Store. Ini karena sempat menduduki posisi pertama di Play Store, ngelewatin COC. Sekarang di Indonesia mungkin baru Tahu Bulat dari Oin Game saja yang sukses mendapatkan 3 juta pengunduh hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan masuk ke dalam jajaran top 10 game di ponsel Android, serta sempat mengungguli game terpopuler dunia Clash of Clans dalam waktu 24 jam. Sehingga dengan waktu yang singkat, game ini bisa sangat populer. Ditambah developer game ini juga sering diundang ke acara-acara televisi di Indonesia. Big Bangers di rumah dan Big Bangers di studio. Kalau kalian adalah pemain games atau gamers, maka harusnya logo ini atau simbol ini tidak asing lagi. Apalagi yang selama ini suka main tahu bulat. Siapa di balik permainan ini? Sebelum kita panggil orang-orang atau anak muda yang kreatif ini, kita simak dulu apa kegiatan mereka di snapshot berikut ini. Mari kita sambut Eltwin dan Jevin. Iya. Ini Eltwin, Jevin. Iya. Silakan di sini. Menarik ini.
Tahu bulat. Dari mana idenya itu tahu bulat? Jadi kami emang ada brainstorming mingguan. Emang selalu harus ngeluarin satu ide game setiap minggunya, kita catat di buku. Jadi kalau satu produksi game kita udah beres, kita bisa buka buku itu lagi. Semenjak tahun 2016, game tahu bulat memang jarang sekali melakukan update dan akhirnya diupdate lagi pada tahun 2023. Walaupun tidak sepopuler seperti pada masa awal perilisannya, tapi game ini masih ada pemain yang loyalitas. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa game tahu bulat sudah mulai ditinggalkan? Tahu bulat digoreng di mobil Untuk hal itu, izinkan kami untuk menjelaskan poin-poin tersebut. Pertama, kurangnya pembaruan dan inovasi. Game Clackers seperti tahu bulat punya gameplay yang sederhana, tapi sayangnya Maxim seperti ini bisa cepat terasa monoton. Meskipun ada pembaruan, fitur-fitur baru yang ditambahkan tidak cukup signifikan untuk mempertahankan minat pemain. Kedua, persaingan dengan game baru. Di era sekarang, persaingan game MOBA semakin ketat. Game dengan grafis keren, fitur multiplayer, dan cerita yang menarik terus bermunculan. Ini membuat game seperti tahu bulat terlihat sederhana dan kurang relevan dibanding game modern lainnya. Ketiga, pergeseran minat gamers. Tren gaming sudah berubah. Gamers sekarang lebih suka game yang punya elemen sosial, kompetisi, atau interaksi online. Sementara tahu bulat hanya fokus pada pengalaman single player yang sederhana. Tapi bukan berarti tahu bulat nggak bisa bangkit. Dengan penambahan metode baru, fitur online multiplayer, atau kolaborasi dengan brand lain, bisa saja game ini kembali menarik perhatian. Jadi meskipun game tahu bulat mulai ditinggalkan, kita harus mengapresiasi karya ini sebagai salah satu game lokal yang pernah membanggakan Indonesia. Siapa tahu dengan pembaruan yang tepat, game ini bisa bangkit lagi. Kalau menurut kalian, apa yang harus dilakukan supaya tahu bulat bisa kembali populer? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk melihat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.